Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat kita untuk kita semua ya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memberikan paparan materi penguatan berkaitan dengan penyusunan RPPH. Karena kita hari ini sudah memasuki eh, pertemuan di mana proses untuk penyusunan program semester dan penyusunan RPPM sudah dilalui oleh teman-teman. Sekarang saatnya teman-teman untuk bersiap mulai untuk menyusun produk RPPH berdasarkan RPPM yang sudah teman-teman kembangkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, mohon izin untuk kita share screen ya. Baik, dalam pembuatan RPPH ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Eh, Terutama adalah unsur atau komponen minimal yang wajib ada pada RPPH. Ya, karena RPPH sama seperti program pembelajaran yang lainnya, ya, rencana program pembelajaran yang lainnya, bahwa tidak ada format khusus ya, tidak ada format khusus. Namun teman-teman diharapkan untuk setidaknya komponen minimal ini ada. Yang pertama adalah identitas. Jelas ya, identitas harus ada. Baik itu dimulai dari nama satuan pautnya, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun penggunaan RPPH. Ya. Kemudian tema, subtema, subsubtema itu diambil dari RPPM teman-teman. Itu. Jadi kapan hari, tanggal, bulan, tahun digunakan RPPH tersebut. Itu terus kemudian tema subtemanya itu eh, sesuai dengan penggunaannya ya. Waktunya kapan? Nah, ambil dari RPPM, kemudian kelompok usianya. Nah, untuk usia berapa RPPH tersebut? Lalu alokasi waktunya secara keseluruhan. Kemudian rincian alokasi waktu pada setiap tahap kegiatan, ya, kegiatan awal 30 menit, inti kurang lebih 60 menit, kegiatan akhir 30 menit. Ini contoh jika ini model pembelajarannya adalah model kelompok ya dengan kegiatan pengamas. Nah, disesuaikan untuk model-model pembelajaran yang lainnya, misalnya model pembelajaran eh, kalau model pembelajaran sudut dan area hampir sama ya pembagiannya. Ada kegiatan awal, inti, penutup atau akhir ya, awal akhir. Awal, inti, akhir. Lalu kemudian untuk model pembelajaran sentra itu kita perlu memperhatikan tahapannya kan ada pijakan awal, pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan setelah main, dan pijakan akhir. Nah, pembagiannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan setiap lembaga dalam terutama untuk kegiatan awal dan kegiatan akhir, pijakan sebelum main, pijakan awal, dan pijakan akhir. Nah, namun untuk kegiatan saat main itu durasi waktunya kurang lebih 60 menit gitu ya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu bisa meliputi pendekatan dan model, bisa juga berupa metode pembelajaran. Ya, ini harus muncul baik implisit maupun eksplisit. Ya, yang biasanya muncul secara eksplisit itu model pembelajarannya apa, gitu. Ada juga yang eksplisit tampak dari sintak atau langkah-langkah pembelajarannya. Oh, biasanya kan di kegiatan inti ada muncul tuh kalau misalnya sudut area, sudut di sudut pembangunan misalnya kegiatannya apa. Nah, sudut apa namanya? Keterampilan hidup sehari-hari, misalnya life skill, kegiatannya apa itu kalau sudut. Nanti kalau area juga seperti itu dalam satu hari ada beberapa area. Lalu kemudian sentra. Untuk sentra karena setiap hari anak moving gitu ya, setiap hari satu sentra, maka artinya setiap harinya akan berganti sentra. Itu akan kelihatan di situ juga. Gitu. Meskipun mungkin di identitas tidak disebutkan model pembelajarannya apa. Boleh seperti itu. Kemudian apa? Untuk pendekatan pembelajaran ada kita gunakan scientific ya, tematik integratif dan scientific. Itu di mana tampak ya, tematik integratifnya bukan hanya sekedar ada tulisan tema subtemanya, tapi di mana di dalam kegiatan bermain itu dari mulai awal sampai saat main sampai akhir
itu nuansa yang digunakan adalah sesuai dengan temanya. Ya, materi pun terkait dengan tema atau apa namanya pada saat persepsi itu juga alat dan bahannya disesuaikan dengan materi dan temanya seperti itu sampai dengan pada saat kegiatan main. Jadi kalau misalnya di awal, misalnya menyajikan bunga mawar asli gitu, atau mungkin mengamati dari mulai menggunakan video bunga mawar dari pohonnya sampai dengan bunganya berbunga. Nanti pada saat kegiatan main juga eh, akan menjadi tematik ketika kegiatan mainnya juga melibatkan unsur-unsur dalam bunga mawar, entah daunnya, batangnya, bunganya itu sendiri, macam-macam bunga, warna-warna bunga mawar, kan bunga mawar juga berwarna-warni ya, nggak cuma merah aja ya, itu bisa. Mawar putih juga ada, mawar ungu, nah, gitu. Terus kemudian untuk saintifiknya akan tampak pada saat tahap main ya, dari mulai kegiatan awal atau pijakan awal, dari mulai anak diajak untuk mengamati ya, diajak untuk mengamati sampai anak menanya, mencoba, kemudian mengomunikasikan, menarik kesimpulan dari hasil pengamatan dan pengumpulan informasi dan diskusi yang dilakukan bersama guru dan teman-temannya yang lain seperti itu. Itu akan kelihatan itu di RPPH. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini akan menjadi pengalaman belajar yang dilalui oleh peserta didik, ya, bisa berupa materi dalam pembiasaan dan bisa juga berupa eh, materi kegiatan, ya, materi pembiasaan dan materi kegiatan. Dimana kalau materi pembiasaan itu yang ada di KD 1 titik, 2 titik, yang itu semua sudah ada di RPPM, tinggal nanti kita pindahkan di RPPH gitu. Demikian juga untuk materi pembelajarannya, materi kegiatannya. Gitu. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan berdasarkan materi pembelajaran dan dipastikan untuk bisa memenuhi unsur A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D. A-nya audiens. Siapa audiens? Ya, audiensnya peserta didik pasti ya, anak-anak. Kemudian B-nya behavior. Apa behavior? Ya, kemampuan. Ya, mampu, dapat, gitu. Atau bisa. Terus kemudian terbiasa, begitu. C itu condition. Apa yang dilakukan? Nah, saya akan berikan contoh. Misalnya, eh, anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan 3 variabel, warna, bentuk, ukuran misalnya, 3 variabel. Kemudian eh, ditambahkan dengan anak bisa mengelompokkan benda dengan tiga variabel, warna, bentuk, dan ukuran dengan tepat, gitu ya, mengelompokkan dengan tepat sesuai, gitu. Maka yang menjadi audiensnya adalah anak, behaviornya mampu, ya, C-nya condition adalah mengelompokkan benda berdasarkan bla 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 itu tadi, gitu kan. D, degree-nya adalah dengan tepat. Bu, bagaimana ketika tidak memungkinkan nih kalimatnya tidak bisa sampai ke degree? It's okay gitu. A, B, C boleh. Ya, A, B, C boleh. Tuh. Terus kemudian yang keenam adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya pun teman-teman sudah pikirkan gitu pada saat menyusun RPPM. Itu kegiatan pembelajaran. Beda dengan kegiatan pembiasaan. Kalau kegiatan pembiasaan itu akan muncul setiap hari dalam kurun waktu biasanya beberapa bulan begitu ya, karena ingin membentuk suatu sikap gitu ya. Maka apa kegiatan pembiasaan biasanya muncul di awal, pada saat istirahat maupun di akhir. Apakah mungkin Bu kegiatan pembiasaan itu capaian sikap itu akan sikap sikap sosial dan sikap virtual ya? Apakah mungkin Bu akan muncul pada saat anak main? Mungkin saja, sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Kan sangat mungkin ya pada saat kegiatan main gitu ya. Inti kemudian anak-anak akan berada dalam kondisi di mana anak-anak harus
berbagi lem. Ternyata ada salah satu teman yang lemnya habis. Maka bagaimana teman lain yang di dekatnya, apakah akan mau berbagi ataukah tidak? Nah, itu kan pada saat kegiatan main, namun apa namanya muncul kondisi-kondisi di mana sosial emosi anak juga bisa apa dikembangkan, stimulasi. Kalau misalnya ada yang seperti itu, tapi nggak ada yang ngeh gitu teman-temannya, nggak ada yang menunjukkan kepedulian secara otomatis. Boleh guru menstimulasi caranya seperti apa? Boleh sekali. Teman-teman, ada teman kita loh yang lemnya habis. Kira-kira siapa ya yang lemnya masih banyak? Siapa yang mau berbagi? Nah, bisa dengan memantik seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu anak-anak, saya bu mau, ini punya saya boleh, boleh ya, seperti itu. Nah, itu belum dikatakan terbiasa. Nanti akan dikatakan terbiasa ketika stimulasi itu sering dilakukan dan akan sering seperti itu, tidak harus lem terus ya, mungkin hal yang lain berbeda itu kan contoh peristiwanya. Bisa jadi hal yang lain, tapi apa namanya bentuk kepeduliannya itu sama, ya. Nilainya itu sama, nilai-nilai moral yang mau dimunculkan itu sama, bisa seperti itu. Nah, demikian ya, bisa bisa di dalam kegiatan main akan muncul sangat mungkin. Kemudian alat dan bahan. Maaf, itu tadi yang model spontan ya, yang spontan artinya tidak bisa terprogram. Nanti kita tidak bisa memprogram. Oh nanti akan muncul proses seperti ini, tidak bisa kalau itu ya spontanitas itu. Namun guru bisa masuk melalui hal itu gitu, peristiwa tersebut. Yang terprogram adalah aktivitas seperti pembiasaan sikap berdoa, misalnya seperti itu. Kemudian mau mendengarkan ketika teman sedang berbicara, guru sedang berbicara. Kemudian eh, ketika mau bertanya, mengangkat raise hand dulu gitu kan, mengangkat tangan dulu dan mau menunggu untuk berbicara setelah diberikan kesempatan. Nah, itu adalah nilai-nilai sikap yang perlu ditanamkan sejak usia dini dan itu kan tidak mungkin instan. Nah, itu harus dilakukan terus-menerus. Itu yang bisa eh, contoh-contoh yang kegiatan pengembangan sikap yang bisa diprogram sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, alat dan bahan. Eh, Alat dan bahan perlu disajikan karena tujuannya apa sih RPPH? Tujuannya kan membuat RPPH itu untuk membantu guru dalam memandu ya, bukan berarti saklek harus seperti itu, enggak juga. Itu tetap fleksibel. Namun setidaknya ketika ada panduan punya RPPH, guru enggak ngeblank gitu ya, mau ngapain, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan. Sudah punya gambaran gitu. Dan gambaran yang disiapkan itu sudah runtut gitu, sudah runtut sistematis menuju ke capaian yang memang mau dicapai. Sehingga nanti harapannya penilaiannya pun juga sesuai dengan apa yang mau dicapai oleh anak. Itu. Maka alat dan bahan yang akan mendukung itu sudah teridentifikasi gitu kan, sudah tercatat gitu di RPPH. Guru mudah tinggal mencari, menyiapkan gitu kan, memfasilitasi anak-anak. Nah, jika memang pada saat akan digunakan ternyata kok tidak mendapatkan, maka guru boleh nggak berpikir alternatif untuk, oh tidak ada ini, ada ini nih yang lain alternatif. Jadi nggak harus plek seperti itu juga, namun guru berpikir alternatif itu menunjukkan bahwa guru itu berarti kreatif ya di dalam proses pembelajaran pun atau sebelum pembelajaran di detik-detik ini kok ada yang memang tidak ditemukan itu alatnya itu biasanya ada tapi nggak musimnya, mungkin pakai bahan alam tapi nggak musimnya. Oke, apa ya yang tetap akan bisa digunakan kemudian nanti dilanjutkan untuk apa melaksanakan kegiatan main ya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, apa alternatifnya apa, itu bisa digunakan. Contohnya apa Bu? Alternatif yang bisa dilakukan misal nih tanah liat, mau rencananya mau pakai tanah liat nih, ternyata kok kondisinya lagi kering ya, terus kok lagi kering banget nih.
tanah liat pun mungkin ya barangkali nggak ada stok tanah liat di, kan biasanya kalau di Gerabah itu ada jual tanah liat juga ya, tapi ini kondisinya nggak memungkinkan nih untuk mencari. Tanah liatnya juga ikutan kering gitu. Udah direndam pakai air pun masih belum bisa dipakai. Apa yang digunakan? Oh, di dapur ada tepung gitu. Coba bikin pledoh. Nah, coba bikin pledoh dengan tepung, minyak, garam dicampur, diuleni, pakai kasih air dikit. Nah, jadilah pledok yang fungsinya sama gitu kan. Nah, bisa dipakai dan unsur keamanan pun masuk gitu. Pewarnanya, oh di dapur ada pewarna, pewarna pewarna makanan bisa dipakai seperti itu. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar bisa buatan sendiri, bisa buatan pabrik dan juga bisa diambil dari lingkungan sekitar ya. Dan bahan sumber belajar itu biasanya satu satu paket ya meletakkannya gitu. Kemudian rencana penilaian itu yang dicantumkan bisa berupa teknik atau alat yang akan digunakan dalam penilaian, bisa juga secara lengkap indikator penilaiannya di dalam dokumen RPPH itu, atau boleh juga terlampir seperti untuk indikator untuk instrumennya gitu ya, seperti itu. Ini adalah komponen minimal yang wajib ada di RPPH ketika teman-teman mau menyusun RPPH. Ini adalah contohnya, ya, contoh apa identitas, ya, minimal ada seperti ini, gitu. Ini judulnya, judul apa? Dokumennya, Taman Kanak-kanak Pelangi, misal semester 1 tahun pembelajaran berapa, gitu. Terus hari dan tanggalnya dimasukkan. Ini kalau yang model lama. Nah, yang model baru di contoh nanti akan saya sampaikan di bawah. Ini ini kan untuk RPPH yang 1 hari 1 RPPH. Nah, nanti kita akan gunakan yang 1 minggu itu 1 RPPH itu untuk beberapa hari sekaligus. Tahun lalu. Tapi tahun ini nampaknya kita untuk terakhir kali kita jalankan prodi. Juga kemarin saya dapat panduan. Oh sorry, 04. Oke, ini indikator penilaian. Indikator penilaian, indikator dilihat diambil dari mana? Kalau kita amati, ya, sebetulnya indikator ini, indikator penilaian ini diambilnya dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran. Karena apa yang mau kita nilai itu adalah ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu. Tercapai nggak apa yang mau dikembangkan dari anak-anak untuk semua aspek perkembangannya. Sehingga mengukur apa yang memang seharusnya diukur gitu. Apa yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang mendukung untuk mencapai tersebut, alat dan bahannya, kemudian sudah tercapai atau belum, atau seberapa ketercapaiannya, itu ada di indikator penilaian, seperti itu. Ya, yang di 1 titik, 2 titik, kita perhatikan anak terbiasa, bla bla bla. ABCD juga, rumusannya. Oke, berikutnya. Ini contoh dokumen RPPH yang tadi saya sampaikan. Dalam 1 RPPH digunakan untuk beberapa Jumat. Ini untuk yang efek pembelajarannya 5 hari ya. Contoh pembelajaran kelompok, sudut dan area ini apa namanya mirip ya, serupa gitu. Identitasnya ditaruh di sebelah sini gitu ya. Kemudian ada KD dan materinya, materi pembelajaran baik itu materi pembiasaan maupun materi kegiatan diambil dari RPPM ya. Di split seperti ini. Kemudian tujuan pembelajarannya guru merumuskan sendiri, mengembangkan sendiri, merujuk dari materi, di mana materi ini memang turunan dari KD kan gitu ya, sudah tinggal pakai gitu. Seperti ini. Nah, Bu, tadi kalau di indikator ada kalimat audiensnya, ada anaknya, ada kata anak gitu. Kalau di tujuan pembelajaran, kok ini contohnya nggak ada? Nah, ini contoh ini memang sebetulnya ada, namun ini memang sengaja untuk yang kata anak itu dihilangkan untuk apa?
dengan tujuan untuk membedakan aja sih mana indikator, mana tujuan pembelajaran. Tapi sebetulnya sama pun nggak masalah gitu. Sebetulnya sama gitu. Artinya rumusannya ya A B C D itu gitu. Ini hanya ingin menunjukkan kalau biar ada bedanya gitu lah, biar nggak bingung maksudnya seperti itu. Tapi saya kira teman-teman nggak bingung ya bahwa indikator penilaian pembelajaran bisa diambil dari tujuan pembelajarannya. Kemudian di kegiatan awal ini bisa memberikan pengalaman untuk motorik kasar anak ya, motorik kasar anak dari mulai berbaris di halaman, mungkin senam, mungkin jalan pagi, mungkin kegiatan motorik kasar yang lainnya, bermain halang rintang, bermain tradisional, naik turun tangga majemuk, kegiatan alat-alat yang ada di luar itu ya. Terus kemudian memindahkan benda, estafet bola, nyari daun, nyari batu-batu gitu. Barangkali apa yang dicari dari sekitar tuh yang nanti akan berkaitan dengan kegiatan yang mau dilakukan nantinya gitu. Boleh saja seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke pembukaan, anak diberi kesempatan untuk siapa yang mau ke toilet dulu, yang mau pipis, ya, dibiasakan untuk pipis dulu, gitu. Biar melatih ya, melatih untuk nggak pakai pampers lagi. Mungkin yang kelompok bermain masih ada yang pakai pampers barangkali. Nah, seperti itu. Sedikit demi sedikit dilatih. Gitu. Kemudian diberi kesempatan untuk minum karena sudah aktivitas motorik kasar ya. Minum air putih itu sangat penting. Kemudian kegiatan pembukaan ya dalam setiap harinya disiapkan, nih, ya kan? Masing-masing disesuaikan dengan apa topik ya. Disinilah topik akan digunakan teman-teman ya. Kan kemarin punya tema, subtema, kemudian yang sampai dengan subtema, masing-masing subtema punya topik. Nah, topik ini digunakan dalam waktu 1 RPPM gitu kan. Ada dalam 1 RPPM itu ada banyak topik artinya dan satu hari setidaknya ada satu topik yang akan dijadikan apa nuansa dalam kegiatan gitu. Di sini tadi tentang sayuran, tentang tanaman sayur dan sub temanya adalah bayam. Topiknya apa di sini? Topik hari pertama ya dimulai dari secara umum bercakap-cakap tentang bayam. Kemudian kita lihat di sini guru membawa berbagai jenis bayam. Artinya apa? Topiknya di sini adalah jenis-jenis bayam. Terus yang di hari berikutnya kita lihat anak menyanyikan lagu tentang sayuran, anak membawa berbagai militar sayuran. Nah, kemudian diskusi bersama nama sayurannya, kemudian manfaatnya. Nah, ini masuk manfaat sayuran. Ya, manfaat sayuran dan apa namanya? Apa akibatnya jika tidak mengkonsumsi sayuran. Nah, ya. Bisa juga mungkin karena sebelumnya udah bayam di sini fokusnya sayurannya bayam, ya, manfaat bayam untuk tubuh kita apa gitu. Seperti itu. Kemudian yang penting sayuran nih ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ini kita amati di sini melihat dan mengamati tanaman sayur di kebun. Nah, nih Bunda Riel ya, anak diajak mengamati di sini tanaman sayuran di dalam pot atau di polybag atau di tanah. Bisa ada anak diajak keluar, bisa juga kalau dalam bentuk pot atau polybag dibawa ke kelas gitu. Anak-anak diajak diskusi, amatin bagaimana cara menanam, cara merawat, ya. Terus apa saja yang dibutuhkan untuk menanam, untuk merawat tanaman itu apa saja peralatan yang dibutuhkan. Tempat untuk menanam di mana? Nah, itu topik yang ketiga. Topik yang berikutnya kita lihat di sini apa? Mengamati market sebuah perkebunan. Nah, mengamati miniatur perkebunan. Anak-anak diajak mengamati dulu di awal untuk perkebunan gitu ya. Market atau miniatur perkebunan gitu. Nah, nanti akan bermain menggunakan itu. Tuh, terus kemudian eh yang berikutnya topiknya apa nih?
Karena udah di hari terakhir ya, di hari sebelum-sebelumnya itu sudah mengenal berbagai jenis, maka bisa guru membuat atau menyediakan kartu-kartu kartu-kartu apa namanya kartu yang bergambar sayur bayam itu yang bermacam-macam itu ya kan sayur bayam ada sayur bayam potong sayur bayar yang sama akarnya itu dijabut sama akarnya itu dicabut sama akarnya itu bisa. Nah, itu untuk mengamati dulu melihat kartu-kartu itu, lalu anak diajak untuk berdiskusi di situ. Nah, ini topik-topiknya setiap harinya beda-beda kan gitu. Itu bisa digunakan. Tuh, kemudian nanti di dalam kegiatan bermainnya, di kegiatan main inti itu juga berkaitan dengan topik hari itu gitu. Ya, eh, kegiatan mainnya beragam, tapi masing-masing memiliki apa namanya tujuan dan capaian yang sama. Nah, kemudian al dan bahannya apa dituliskan. Nah, kemudian istirahat. Istirahat, apa saja yang dilakukan saat istirahat. Kemudian penutup, saat penutup apa yang dilakukan. Ini biasanya sudah rutinitas ya, kegiatan rutinitas sehingga anak akan terpola kegiatannya awal apa, terus kemudian setelah istirahat itu apa yang dilakukan anak-anak akhirnya terpola karena sudah merupakan suatu kebiasaan. Kemudian baru rencana penilaian seperti ini. Ya, boleh seperti ini langsung, tujuan indikator ditulis seperti ini, boleh hanya teknik dan alatnya saja. Tapi ini akan lebih baik ya seperti ini. Bisa jadi kemudian apa namanya instrumennya dilampirkan. Ini lebih baik karena bukan hanya teknik penilaian, tapi tujuan indikatornya disajikan. Akan lebih bagus juga kalau yang pakai apa namanya untuk KD yang ini gitu 1.1, 2.6, 2.10 ini tekniknya apa? Kemudian barangkali di split seperti itu juga boleh. Tapi kalaupun seperti ini juga boleh. Dan nanti semua teknik ini alatnya harus dilampirkan. Gitu. Seperti itu. Bedanya apa dengan sentra? Kalau sentra setiap harinya dipisah. Berarti hari pertama di saat dijadikan lingkungan mainnya ada sentra apa, ini setiap harinya berganti sentra gitu ya. Nah, teman-teman harus recall lagi, coba diingat-ingat ya mata kuliah model PAUD kemarin untuk model pembelajaran sentra itu seperti apa. Nah, oke, itu ya teman-teman. Nah, eh di sini ya. Kalau dicontoh, teman-teman melihat memang kalimat kegiatannya masih biasa ya, masih seperti yang dulu. Bedanya sekarang kita akan berlatih ya, seperti yang teman-teman buat di RPPM kemarin, tinggal memindahkan saja gitu. Itu sampai selesai dan jangan lupa tanda tangan guru. Nah, ini untuk tugasnya, saya kira sudah sangat jelas ya untuk tugasnya. Demikian penguatan hari ini. Ya, semoga teman-teman bisa lebih bisa memahami ya untuk apa pemahaman berkaitan dengan apa penyusunan RPPH. Ya, teman-teman bisa mengidentifikasi apa komponen RPPH dan bagaimana prosedur penyusunannya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini sebagai materi penguatan. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.